السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, kembali kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bermuajahah, bertemu di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih berada di bab 13, Babu bayani kasrati turukil khair, bab penjelasan tentang beragam banyaknya jalan-jalan kebaikan. Salawat dan salam semoga selalu mengalir untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mengalir untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan juga untuk kita semua yang berusaha istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kita sampai di hadis yang keempat, bab 13. Silakan dibuka kitabnya masing-masing atau aplikasi di HP-nya masing-masing. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Ar-rabi'u anhu anna nasan qalu ya Rasulullah dhahaba ahlu ad-duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Qala ara'aytum law wada'aha fi haram akana alayhi wizr fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Rawahu Muslim. Ad-dusur bis-sa'il musallas al-amwal wahiduha dasrun. Ar-rabi', hadis yang keempat, anhu, dari beliau, maksudnya Abu Dzar, karena hadis yang ketiga, hadis yang kedua itu dari Abu Dzar Al-Ghifari. Kata beliau, anna nasan, sesungguhnya ada beberapa orang, qalu, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba, telah pergi, ahlud duthur, pemilik harta benda, maksudnya orang-orang kaya, bil ujur, dengan pahala-pahala mereka, yusallun kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat, wa yasumun kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka sedekah
dengan sisa-sisa harta benda mereka. Rasul kemudian berkata, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi? Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk sedekah? Terus beliau mengatakan, inna bikulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya dengan setiap tasbih ada nilai sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, dan setiap takbir adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, dan setiap tahmid adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah, memerintahkan yang ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah, dan mencegah dari yang mungkar adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan di dalam kemaluan salah seorang kalian itu pun ada sedekah. Qalu, mereka para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Apakah salah seorang di antara kami melepaskan syahwatnya, dia mendapatkan pahala? Rasul berkata, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr? Apa pendapat kalian jika dia meletakkan syahwatnya itu di tempat yang haram, bukankah dia akan mendapatkan dosa? Fakadzalika, maka demikian itu pula, idza wada'aha fil halal, jika dia letakkan syahwatnya itu di tempat yang halal, kana lahu ajr, maka dia pun mendapatkan pahala. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ad-dusur, kata dusur itu bisail musallasah, dengan sa, titiknya 3 di situ, dusur, bukan dusur pakai sin. Wahiduha dasrun, tunggalnya dasrun, maknanya al-amwal, harta benda. Berarti kalau ahlud dusur itu ahlul amwal, ya, orang-orang kaya maksudnya. Ini cerita tentang teman-temannya Abu Dzar. Ada Abu Dzar di situ, ada Ammar bin Yasir, ada Abdullah bin Mughaffal, ada Salman, dan yang lain, sahabat-sahabat yang dikenal dengan Ahlu Suffah, orang-orang fakir yang tinggal di Masjid Nabawi. Fakirnya disengaja karena mereka ngaji, sibuk dengan majelisnya Rasul. Saking sibuknya mereka tidak terlalu gagas masalah kekayaan, bukan tidak mau kerja. Ada yang mereka lebih prioritaskan, yaitu menyerap ilmunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi suatu saat mereka juga menyatakan kecemburuan mereka dengan sahabat-sahabat yang kaya. Cemburu dalam tanda kutip, ya, hasad tapi positif, yang dikenal dengan istilah ghibtah. Ghin, ba, ta, tak marbutah. Ghibtah itu cemburu atau hasad yang baik, yang ditoleransi. Mereka menyampaikan rasa cemburunya itu kepada Rasul. Bukan cemburu pada harta yang mereka miliki, yang dimiliki orang-orang kaya itu, bukan. Tapi cemburu pada kesempatan orang-orang kaya itu bisa memberikan sedekah. Maka mereka membandingkan itu. Orang-orang kaya itu telah pulang atau telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka bisa sholat sebagaimana kami bisa sholat. Mereka orang-orang kaya itu bisa puasa sebagaimana kami juga bisa puasa. Sementara ketika mereka sedekah, kami gak bisa sedekah. Ini satu kesempatan yang tidak mereka miliki. Orang kaya bisa sedekah, orang miskin gak bisa. Ini letak cemburunya mereka di sini.
Bukan cemburu pada kepemilikan harta mereka itu, enggak. Tapi cemburu pada kesempatan orang-orang kaya itu bisa sedekah, bisa berjuang untuk Islam, bisa infak fisabilillah, bisa berkorban dan seterusnya. Nabi menjawab. Jawaban Rasulullah itu jawaban yang sangat menenangkan. Ya. Kalau yang kalian bahas itu sedekah, bukankah Allah sudah menjadikan untuk kalian sesuatu yang nilainya sama dengan sedekah? Jadi Allah itu dalam soal penetapan syariat itu adil sekali. Kalau urusan sedekah itu Allah juga memberikan beberapa amalan yang nilainya sama dengan sedekah. Apa itu? Kata Rasul, tasbih itu sedekah. Subhanallah, 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 subhanallah. Kita 5 kali tasbih, itu 5 kali kita sedekah. 10 kali sedekah. Dan setiap kali kita tasbih itu nilainya 10 kali lipat pahalanya. Cuma jarang kemudian kita openi. Ya. Dan ini sekaligus pelajaran. Rasul itu tidak mau orang miskin itu ngeluh. Hanya bisa ngeluh karena yang kaya bisa sedekah, dia nggak bisa sedekah. Maka dikasih Rasul amalan gitu, yang nilainya sama dengan sedekah. Biar nanti mereka berlomba dalam soal amal itu. Kalau orang kaya itu biasanya sibuk membuka lapangan pekerjaan, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan tijarahnya, sehingga kadang-kadang jarang-jarang zikir. Orang miskin nggak boleh lagi. Orang miskin itu nganggur, umumnya ya. Jangan tersinggung. Umumnya nganggur, tidak sesibuk orang kaya itu. Maka jangan sampai kesempatan, istilah nganggur tadi itu, kesempatan waktu luang itu juga dibuang percuma gitu. Gunakan untuk zikir, itu maksudnya Rasul. Jangan hanya bisa mengeluh gitu. Berlombalah dengan mereka. Kalau orang kaya dengan hartanya, orang miskin dengan zikirnya, sehingga nanti finishnya itu sama sampai di surga gitu. Terus Nabi mengatakan setiap takbir juga sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali sedekah. Dan 3 itu kali 10, 30. Apa tidak enak itu? Orang kaya itu meres keringat, banting tulang, mikir karena punya perusahaan, punya anak buah, mikir bagaimana agar perusahaannya eksis. Orang miskin tinggal duduk di masjid muter tasbih, pahalanya podo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma tidak tahu itu sebagian orang itu wis miskin, nganggur, gak gemar zikir, itu musibah. Musibah itu. Pengen surga yang tinggi ya kan ya Mas. Ya, orang miskin yang nganyelke model seperti itu. Oh, ini tidak diskriminasi loh, enggak ya. Biar kita itu sama-sama introspeksi, muhasabah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid itu juga sedekah. Ya, kalau yang dibahas sedekah itu, amalan-amalan ini nilainya sedekah. Tapi kalau yang dibahas infak, enggak mungkin itu ditandingi. Orang kaya tetap dia bisa infak, orang miskin nggak bisa infak. Karena infak itu bil amwal, dengan harta, tidak dengan amalan. Tapi kalau yang dibahas itu sedekah, semua amal yang ditunjukkan Nabi ini tadi nilainya sedekah. Tasbih sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sedekah. Dibaca berkali-kali, lisan itu makin tajam. Kalau kita bertutur kata dengan lisan yang sering berzikir, itu lebih terasa di hati, lebih masuk, meresap di hati, daripada kalau kita tidak pernah zikir. Makanya kalau ada guru-guru yang kadang dicueki muridnya, nasihatnya kurang didengar, itu mesti kurang zikirnya, itu kurang sholawatnya biasanya. Terus amr ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Ngajak orang, Kang, ayo ke pengajian ke Al-Aqsa. Setiap Ahad malam Senin ba'da maghrib atau Kamis malam Jumat ba'da maghrib,
ada kajian rutin pekanan, silahkan ayo masjid bareng-bareng, rutin, kecuali ustadznya izin. Dan izinnya kadang-kadang nggak ngasih tahu takmirnya, atau yang dikasih tahu lupa, nggak ngasih tahu takmirnya. Pekan lalu saya naik gunung, saya udah WA Pak Isam tuh hari Jumat, tapi saya ditanya adminnya itu, nggak datang Pak Ustadz hari ini, lali ya, lupa Mas. Ya, insya Allah rutin kalau ustadznya nggak izin. Kalau jamaah tuh boleh izin, ustadznya nggak boleh izin. Rutin pekanan, ngajak orang sekedar ngajak, entah dia mau entah dia tidak, sudah dinilai pahala itu. Tugas kita tuh ngajak aja kok. Yang diajak mau alhamdulillah, nggak mau juga nggak masalah, nggak masalah. Atau mau yang ngajak sholat jamaah, mulai dari yang ringan-ringan begitu loh. Ya, jangan ngajak untuk ikut ngurus negara, berat ya. Ya ora kuat awake dhewe. Saya ngajak yang mulai ringan-ringan. Termasuk saya bilang ke ini murid-murid saya itu, ngajak anak, ngajak calon santri mondok itu termasuk amar ma'ruf, ngajak kebaikan. Ya, karena dengan ngajak anak ini ke pesantren, insya Allah kalau dia kemudian terjaga atau bahkan ideal nanti dia menjadi orang hebat, Anda dapat pahala itu. Ad-dalu ala khairin kafa'ilihi, yang ngajak pada kebaikan seperti pelaku kebaikan itu. Mencegah dari yang mungkar sedekah. Bahkan di dalam kemaluan kalian itu ada sedekah. Sampai sahabat itu heran, orang melampiaskan syahwat, orang menyalurkan syahwat kok dapat pahala. Terus Nabi itu memberi kias. Ini nanti menjadi dalil tentang kias ini. Ya, maka ulama-ulama yang menolak kias itu biasanya akan terdiam ketika baca hadis ini, karena hadis ini dalil tentang kias. Nabi ngasih kias begini, apa pendapat kalian kalau syahwatnya itu, kemaluannya itu diletakkan pada tempat yang haram, maksudnya zina, bukankah dia dapat dosa? Maka demikian pula kalau dia letakkan kemaluannya itu di tempat yang halal, maka dia dapat pahala. Di sini ini arek-arek durung kawin ini, nggak mungkin nandini yang sudah nikah, nggak mungkin. Saatnya kita membuli mereka, biar cepat nikah. Nggak mungkin loh. Meskipun tingginya lebih, badannya lebih tinggi ya, dengan yang lebih rendah sudah nikah, ini sudah rendah. Nggak mungkin posisi di surganya itu sama, nggak mungkin. Yang sudah nikah itu tetap pahalanya lebih besar. Apalagi rutin. Apalagi tiap malam. Ya jangan nunggu malam Jumat aja, tiap malam. Dia akan mendapatkan pahala dari menyalurkan syahwat itu. Menikmati sesuatu yang mubah itu ada nilai pahalanya. Ini dalil kias. Nah, motivasi Nabi untuk ini loh, 1, 2, 3 ini agar segera nikah. Ya, serambung kuliah, arep rampung, wis PNS. Ini belum, ini sudah murid saya sudah nikah ini, udah meskipun kecil-kecil cabai rawit, murid saya udah nikah. Ada yang belum nikah belakang ada? Yang sudah, oh itu malah angkat tangan. Yang ketiga, ini cara Rasul mendidik sahabatnya itu. Ya, dan sekaligus ini menjadi dalil bahwa jalan untuk melakukan kebaikan itu banyak. Jalan menuju surga itu banyak, beragam. Bahkan zikir pun itu ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir dan seterusnya. Karena kita itu mudah bosan. Jadi kalau jenengan bosan takbir, jenengan tahmid. Bosan tasbih, jenengan baca tahlil, gitu. Jenengan kemudian baca itu, bosan baca sholawat itu. Ya nanti muter gitu lagi, sepanjang hidup itu melakukan kebaikan, tidak ada jedanya. Itu maksudnya. Dan ini sekaligus ya menjadi pelajaran. Ternyata para sahabat itu saing-saingan dalam amal, saing-saingan tuh fastabiqul khairat.
Orang-orang miskin itu ketika mencermati kehidupan orang-orang kaya itu juga ngiri kadang-kadang. Mereka bisa sedekah sementara orang miskin nggak bisa. Dan kadang-kadang jamaah juga begitu. Enak ya Ustadz itu kalau jadi Ustadz tuh enak ngisi taklim pahalanya gede. Yo nak ikhlas aku. Kita nyimak aja kadang-kadang nggak paham gitu. Yo enak jenengan, nggak usah nyiapkan materi dari pahala sama, ya kan? Nggak perlu salah karena nyimak kan nggak mungkin salah. Kalau ngantuk ditoleransi nih tak. Kalau Ustadz tuh enggak, harus persiapan, harus berupaya menyampaikannya benar, tambah harus menarik. Kalau nggak menarik, nggak akan ada jamaahnya. Ngajaknya nanti susah gitu. Jadi itu repot, makanya nggak usah jadi Ustadz lah. Ya, terus jadi jamaah mawon. Saya teruskan. Hadis yang kelima. Ini yang bawa kita berapakah? Bukan Allah plus ya, berarti salah sampai. Ini ngaji ada yang bawa kita 1, 2. Dulu katanya mau dibelikan kolektif itu, jadi apa enggak ya? Ya nanti di grup coba ditanya ya. Yang butuh nanti dicarikan. Yang ini aja yang kitab aslinya itu aja. Al-Khamis, hadis yang kelima, anhu dari beliau, dari Abu Dzar. Beliau berkata, qala liya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berkata kepadaku, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah sekali-kali kalian menyepelekan sesuatu yang ma'ruf, satu kebaikan sekecil apapun, walau antalqa akhaka biwajhin taliq, meskipun yang ma'ruf itu adalah bermuka cerah, sumringah ketika bertemu dengan saudara kalian. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kalau orang senyum itu butuh berapa energi? Senyum itu amalan yang susah atau berat? Saya gak kasih mudah. Amalan yang susah atau yang mudah? Cara orang tersenyum itu gimana sih? Cukup menarik ujung bibirnya itu ya, ditarik itu, mesti dia udah senyum. Per sekian detik dia bisa melakukan amal itu. Cuma itu dihitung sebagai amalan yang ma'ruf, yang kata Rasul nggak boleh kalian sepelekan. Bahkan Nabi menilainya sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di depan saudaramu itu sedekah. Di depan tuh maksudnya kalau berpapasan, kalau ketemu, kalau tatap muka seperti ini, sedekah. Kata Nabi sedekah. Berarti seorang muslim itu harus menampakkan wajah yang sumringah itu kalau ketemu dengan saudaranya itu. Dan itu dinilai sebagai sedekah dan tidak boleh disepelekan meskipun kecil kelihatannya. Meskipun sepele kelihatannya. Karena senyummu itu akan mempengaruhi suasana batin saudaramu. Ya, kalau kita bertemu, bertatap muka, kemudian wajah kita sumringah, yang kita ajak bicara juga terbawa suasananya itu. Tapi kalau kita ketemu orang, terus orang itu wajahnya betutut itu ya, cemberut, ya, ini kita akan rusak. Suasana hati kita, suasana hati yang negatif itu dalam amal itu loh. Maka ada orang itu kalau kita bertemu, tidak usah bertemu lah, membayangkan wajahnya saja, kita itu bisa terbawa semangat. Bahkan sebagian orang itu mengingat wajahnya saja, kita menjadi ingat akhirat itu. Ada orang yang ditakdir seperti itu. Tapi sebagian orang lagi kalau kita mengingat dia, itu kita malas itu, enak gitu. Kadang-kadang eleng utang barang. So eleng cakai eleng utang, burung bayar maksudnya. Jadi kita mau ketemu terus males gitu.
Itu soal wajah. Baginda Nabi itu sebaik-baiknya manusia itu ditegur oleh Allah gara-gara gestur, gara-gara raut wajah itu ditegur oleh Allah. Dan ditegurnya itu nggak main-main loh. Setiap jenengan membaca surat Abasa itu Nabi itu selalu diingatkan kok. Lu kita membaca sampai sekarang 1400 tahun udah. Lalu kita baca Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu itabullah lin nabi. Itu celaan Allah kepada Nabi kok. Nabi ditegur oleh Allah. Gara-garanya Nabi itu cemberut. Ketika didatangi sahabatnya Abdullah bin Umi Maktum. Dalam kisah yang masyhur itu loh, ditegur. Abdullah datang, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, arsyidni." Ya Rasul, ajari saya ngaji. Abdullah ini buta, tidak melihat kalau Nabi sedang sibuk mengajak orang-orang kafir Quraisy, para sesepuhnya untuk masuk Islam. Nabi itu pengen kalau mereka masuk Islam, maka sukunya akan masuk Islam. Maka Nabi itu sepertinya memprioritaskan orang-orang kafir itu. Maka sebagian ulama mengatakan, selain Nabi itu ditegur karena cemberutnya, Nabi juga ditegur karena salah memprioritaskan. Dalam tanda kutip ya, salahnya itu. Mestinya yang diprioritaskan itu yang sudah masuk Islam. Abdullah bin Umi Maktum itu yang diajari ngaji, bukan orang-orang kafir meskipun para tokoh yang gak jelas Islamnya itu. Maka dakwah internal seperti ini lebih penting daripada dakwah eksternal. Ngajari orang yang mau ngaji itu lebih penting daripada debat dengan pendeta, dialog antar agama. Itu penting, tapi kalau ditimbang ngaji seperti ini lebih penting. Ngopeni yang jelas-jelas pengen ngaji, itu teguran. Selain tadi itu, Nabi ditegur karena cemberut. Nabi merasa terganggu, terus Nabi itu cemberut, terus melengos gitu. Tawalla itu kan berpaling, melengos. Ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Saya sering tanya ke murid-murid, kira-kira ketika Nabi cemberut itu, Abdullah itu melihat nggak? Orang buta. Abdullah buta kan? Tapi kok Nabi ditegur? Kan yang diplengosi, yang dicemberuti itu nggak melihat. Kenapa ditegur oleh Nabi? Coba kenapa? Urusan Anda berakhlak itu bukan urusan Anda dengan manusia, urusan Anda dengan Allah. Meskipun Abdullah tidak melihat, Allah melihat. Ya, meskipun Abdullah tidak melihat, Allah melihat cemberutnya Nabi itu. Maka ditegur oleh Allah itu, meskipun Abdullah bin Umi Maktum tidak melihat itu. Itu akhlaknya Kanjeng Nabi itu. Yang gitu aja ditegur. Paham ya? Apalagi kalau dibalik, Abdullah cemberut ketika ketemu Nabi, itu lebih ditegur lagi, Pak. Saya ketemu jenengan cemberut, saya ditegur sama Allah. Sebaliknya kalau jenengan ketemu saya kok cemberut, jenengan lebih ditegur. Ketemu gurunya, ketemu kiainya kok cemberut, wes kualat 12 gitu kan. Jangan sampai ya. Kemarin saya di gunung sama anak-anak itu bilang, jangan sampai masalahmu, beban hidupmu itu menghilangkan senyummu. Meskipun senyummu itu belum bisa merubah takdirmu. Nah ini gitu. Kan jenengan mbok kaya, mbok miskin itu senyum itu ndak kulaan kok. Nggak kulaan aja, ndak modal jenengan. Soal yang seperti ini itu diopeni oleh Islam. Kalau setiap muslim berjumpa dengan saudaranya, dia berjumpa dengan wajah sumringah, dengan senyum mengembang, suasana sosialnya itu akan indah sekali. Dan itu wajah-wajah ahli surga ya begitu. Dimulai simulasinya itu ketika di dunia, itu suasana ahli surga. Paham ya? Maka mulai dari sini, saat kita masih di dunia ini,
Ada nggak penduduk surga itu digambarkan cemberut? Mboten wonten. Ya, mboten wonten. Penduduk surga itu senyumnya sumringah, mengembang. Hebat mereka itu. Tidak ada sama sekali yang sedih, tidak ada. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Satu lagi saya bacakan. Bentar lagi adzan. As-sadisu, hadis yang keenam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian dari manusia itu ada kewajiban sedekah. Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu. Setiap hari di mana matahari terbit di waktu itu. Ta'dilu bainal isnaini sedekah. Engkau berlaku adil ketika memutuskan perkara manusia, perkara antara dua orang, itu sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Engkau membantu seseorang dalam perkara kendaraannya, engkau memboncengkannya atau membawakan barangnya, itu sedekah. Sedekah. Wal kalimatut thayyibah sedekah. Kalimat thayyibah itu sedekah. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila salati sedekah. Dan setiap langkah menuju masjid untuk melakukan salat itu sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan itu sedekah. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Warwahu Muslim aidan, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga min riwayat Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa salasimi'ati mafsil. Sesungguhnya setiap manusia itu diciptakan dari Bani Adam. Setiap manusia itu diciptakan ala sittin, dengan 360 mafsil, ruas atau persendian. Faman kabbarallaha wa hamidallaha wa halalallah wa sabbahallah wa astaghfarallah wa azala hajaran an tariqin nas aw syaukatan aw adman an tariqin nas aw amara bil ma'ruf aw naha an munkar adada sittina wa thalathimi'atin fa innahu yumsi yawma idin wa qad zahzaha nafsahu anin nar. Barang siapa bertakbir, bertahmid, tahlil, tasbih, istighfar kepada Allah, menyingkirkan batu yang tajam dari jalannya manusia, atau duri atau tulang dari jalan, atau dia mengajak kebaikan atau mencegah kemungkaran sebanyak 360 kali atau 360 poin, maka di pagi di sore harinya, di hari itu dia sudah melepaskan dirinya dari neraka atau menjauhkan dirinya dari neraka. Ini hadis yang terkenal sekali semua. Paling tidak ada dua informasi di situ. Yang pertama, setiap manusia itu memiliki 360 sendi atau ruas. Ya kita nggak perlu ngitung. Nabi menyampaikan begitu, ya kita percaya. Tidak tahu nak secara medis. Pokoknya Nabi menyampaikan manusia itu ada 360 sendi atau ruas itu. Mafsil itu tekukan-tekukan ini loh. Itu 360 jumlahnya. Dan setiap ruasnya itu ada kewajiban sedekah. Berarti setiap hari itu mestinya kita sedekah sebanyak 360 kali. Mestinya. Ya. Cuma kalau kita disuruh sedekah dalam wujud materi atau uang itu berat. Maka ada amalan-amalan yang kita lakukan. Asal amal itu amal soleh, itu dinilai sedekah untuk menggantikan sedekah materi tadi itu. Apapun yang kita kerjakan. Kalimat thayyibah sedekah.
Kata Nabi tadi, Anda mencegah kemungkaran, sedekah. Mengajak yang ma'ruf, sedekah. Kalau ada orang bertengkar, Anda berlaku adil, memutuskan perkaranya, sedekah. Adil itu gimana sih? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari zalim. Adil itu Anda tidak kemudian membuat dua-duanya senang, enggak. Yang benar Anda katakan benar, yang salah Anda katakan salah. Itu adil. Letakkan kebenaran pada tempatnya, letakkan kesalahan pada tempatnya, meskipun beresiko. Anda dibenci orang mungkin, yang Anda katakan salah itu masih benci jenengan. Itu namanya adil. Hakim yang memutuskan perkara itu kadang terancam nyawanya loh, apalagi perkaranya Sambo. Itu bahaya itu. Tapi dia harus menegakkan keadilan itu. Maka di pengadilan kan ditutup matanya kan, gambar itu tutup matanya kan, tidak peduli yang diputuskan siapa itu. Itu adil. Wada'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan menyenangkan dua-duanya. Tidak bisa. Termasuk itu pendidikan sejak dini. Kalau anak jenengan bertengkar, kakak adiknya bertengkar, jenengan cermati kasusnya dulu, cermati dulu. Jangan asal kakaknya Anda marahi. Lihat dulu kasusnya. Kalau ternyata yang salah adiknya, tegur adiknya. Jangan pokoknya kakak yang salah, jangan. Itu nanti nilainya akan keliru dia. Tidak punya value dia. Konsep kebenarannya akan keliru. Paham ya? Termasuk kalau saya itu kan sering didatangi orang sih ya, suami istri konsultasi. Biasanya yang paling banyak ngomong itu saya batin, mesti yang salah yang paling banyak ngomong itu. Meskipun kelihatannya benar dia ngomongnya itu benar, tapi justru pengalaman saya itu yang paling banyak ngomong itu mesti paling banyak salahnya. Maka ibu-ibu kalau konsultasi seneng lah ibu, datang diem itu aja. Ya. Ustaz mau konsultasi, terus ini kan diem, pun. Biar gak ketahuan salahnya. Yang kedua, tadi pertama ya, yang kedua. Sampai ketika jenengan menganggap dari rumah ke masjid, rutinitas jalan itu perkara sepele. Itu bukan ritual, bukan ibadah mahdhah. Itu sekedar sarana untuk melakukan sholat, tapi oleh Allah dinilai itu sedekah. Wa kullu khutwatin tamshiha ila shalah sedekah. Maka yang jauh rumahnya dari masjid itu pahalanya paling besar. Kata Nabi, yang paling besar pahalanya itu ab'aduhum mamsha ilal masjid. Yang paling jauh jalannya menuju masjid, paling besar pahalanya. Maka tidak usah pindah. Jenengan kalau mau pahalanya besar itu, kalau subuh di Masjidil Aqsa Klaten, maghrib di Masjidil Aqsa Palestina, Pak. Jenengan besar banget pahalanya. Setiap langkahnya itu sedekah. Dan setiap langkahnya pun dinilai derajat, dinilai istighfar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkara yang sampai seperti itu dinilai sedekah. Menyingkirkan beling, kaca, paku, duri dinilai sedekah. Dan sehari-hari kita melakukan itu, termasuk mohon maaf, menahan diri tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti itu sedekah loh. Kalau kaca, beling, duri menyakiti fisik, lisan menyakiti hati, itu sama-sama itu nilainya sedekah. Makanya kita berhati-hati menjaga lisan kita masing-masing. Dan kita berupaya itu setiap amalan saleh itu diilmui sehingga bernilai ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.